Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alif Tekisihaing dengan NIM atau Stambuk F551 20 082 dari kelas B program studi S1 Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Ya, di sini saya akan eh, membuat video tentang mereview jurnal, yaitu tugas dari sistem pendukung cerdas. Langsung saja kita review jurnalnya. Ya, judul jurnalnya di sini yaitu kecerdasan buatan dalam program chatting untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan text meaning dan naive Bayes. Itu judulnya yang ini, kecerdasan buatan dalam program chatting untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan text meaning dan naive Bayes. Jurnal ini dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Kampus PENS ITS, Kampus Sukiolo Surabaya. Jadi jurnal ini dari tiga yang bikin. Tahun 2022, publishernya Miftahul Firot Patroni, reviewernya yaitu dengan saya sendiri yaitu Zulfikar Alif Tekisihaing. Tanggal pembuatannya yaitu tanggal 31 Oktober 2022. Ya, kita langsung masuk ke abstraknya. Komunikasi verbal tidak hanya terjadi secara lisan, tapi juga melalui tulisan. Program chatting, surat, atau email merupakan contoh media komunikasi berbentuk tulisan yang sering digunakan. Namun, bahasa tulisan mempunyai kelemahan dalam menyampaikan faktor emosi kepada penerima pesan. Kekurangan ini bisa diatasi dengan penggunaan emotion pada email, chatting, dan media elektronik untuk komunikasi bahasa tulisan. Sehingga sebuah teks tidak hanya menyampaikan keterangan dari suatu informasi, tetapi juga berisi informasi tentang perilaku manusia termasuk emosi. Jenis emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan sebagainya telah dikenal sejak lama dan menjadi aspek yang penting dari perilaku manusia. Pada proyek akhir ini dibahas mengenai pembuatan kecerdasan buatan dalam aplikasi chatting untuk merespon emosi dari kalimat teks berbahasa Indonesia dengan menggunakan algoritma text meaning dengan proses naive Bayes untuk mencari keterhubungan kalimat dengan kelas emosi, sehingga program chatting dapat mengenali emosi dari kalimat yang diinputkan oleh user dengan harapan aplikasi dapat mengenali suasana emosi yang dirasakan oleh user. Dana pada akhirnya didapatkan nilai error sebesar 18% untuk pengujian terhadap data training. Kita di abstraknya. Lanjut saja, kita masuk ke pendahuluan. Komunikasi verbal tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Program chatting, surat, atau email merupakan contoh media komunikasi berbentuk tulisan yang sering digunakan. Komunikasi verbal melalui tulisan menjadi jawaban untuk masalah jarak dengan biaya yang relatif rendah. Bahasa tulisan merupakan suatu penerjemah dari bentuk pikiran yang dituangkan ke dalam tulisan yang melalui proses dalam pembuatan setingkat lebih tinggi dari bahasa lisan. Itu sebabnya banyak dalam presentasi orang lebih banyak menuangkannya ke dalam bahasa tulisan agar dapat mudah dimengerti. Karena orang paham sebesar 30% dari pendengaran dan 70% dari penglihatan. Namun bahasa tulisan mempunyai kelemahan dalam menyampaikan faktor emosi kepada penerima pesan. Kekurangan ini bisa diatasi dengan penggunaan emoticon pada email, chatting, dan media elektronik untuk komunikasi bahasa tulisan. Sehingga sebuah teks tidak hanya menyampaikan keterangan dari suatu informasi, tetapi juga berisi informasi tentang perilaku manusia terhadap emosi. Jenis emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan sebagainya telah dikenal sejak lama dan menjadi aspek yang penting dari perilaku manusia. Penerapan emosi belum banyak digunakan dalam interaksi manusia dan komputer, padahal emosi cenderung berperan dalam komunikasi antar manusia di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem interaksi manusia dan komputer yang baik yang dapat mengenali, menginterpretasikan, dan memproses emosi manusia. Dalam hal ini, emosi yang berasal dari teks. Penelitian di bidang emosi merupakan sebuah proses yang kompleks karena dapat berubah secara dinamis.
Penelitian yang beremosi yang berbasis teks biasanya dilakukan karena bentuk teks relatif lebih sederhana dibandingkan bentuk lain seperti visual atau suara. Dan penelitian yang telah dilakukan sebagian besar masih menggunakan teks bahasa Inggris. Sedangkan untuk teks berbahasa Indonesia masih jarang dilakukan. Pada proyek akhir ini akan dibahas tentang pembuatan model kecerdasan buatan dalam aplikasi chatting untuk merespon emosi dari kalimat teks berbahasa Indonesia view metadata, citation, and similar papers at core ebook brought to your by core private by EPIS repository dengan menggunakan algoritma text mining dengan proses naive Bayes untuk mencari keterhubungan kalimat dengan kelas emosi. Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi lain di masa yang akan datang dalam bidang pengenalan emosi yang terkandung dalam teks, karena program atau aplikasi komputer umumnya menjadikan bahasa tulisan sebagai bahasa utama untuk memberikan informasi kepada dan dari user. Nah, di sini kita akan masuk ke metode yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan text mining dan naive Bayes. Text mining adalah proses menambang data berupa teks dengan sumber data biasanya dari dokumen dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang mewakili dalam dokumen sehingga dapat dilakukan analisis keterhubungan dalam dokumen. Data teks akan diproses menjadi data numerik agar dapat dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga dalam text mining ada istilah pre-processing data, yaitu proses pendahulu yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan untuk menghasilkan data numerik. Adapun proses pre-processing yang dilakukan antara lain tokenizing, filtering, penanganan kata tidak, stemming, counting. Ya, itu. Yang pertama di sini ada tokenizing. Teks yaitu teks yang dalam bentuk mentah mereka bagaimanapun hanya rangkaian karakter tanpa informasi eksplisit tentang batas kata dan kalimat. Sebelum diproses lebih lanjut dapat dilakukan, teks perlu tersegmentasi ke dalam kata-kata dan kalimat. Proses ini disebut tokenization. Tokenization membagi urutan karakter menjadi kalimat dan kalimat ke dalam token. Tidak hanya kata-kata dianggap sebagai bukti, tetapi juga angka, tanda baca, tanda kurung, dan tanda kutip. Selanjutnya ada filtering. Tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Bisa menggunakan algoritma stop list atau membuang kata yang kurang penting atau word list, menyimpan kata penting. Stop list, stop word adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bug of words. Contoh stop words adalah yang, dan, di, dari, dan seterusnya. Penanganan kata tidak. Kata tidak dapat sangat mempengaruhi makna dari sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang awalnya menunjukkan emosi senang dapat berubah menjadi sedih ketika disipi dengan kata tidak. Semisalnya, kata berhasil menjadi tidak berhasil. Untuk diperlukan penanganan khusus untuk kata tidak ini, yaitu dengan mencari antonim dari kata yang muncul setelah tidak. Stemming. Tahap stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian berbagai bentukan kata ke dalam suatu representasi yang sama. Tahap ini kebanyakan dipakai untuk teks berbahasa Inggris dan lebih sulit diterapkan pada teks berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia tidak memiliki rumus bentuk baku yang permanen. Counting. Dimulai dengan perhitungan jumlah kata dalam setiap dokumen yang kemudian akan dihitung menggunakan skema pembuatan yang dikehendaki. Ya, lanjut. Ini ada naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas. Untuk klasifikasi bahasa sederhana yang lebih dikenal sebagai naive Bayes classifier dapat diasumsikan bahwa efek dari suatu nilai atribut sebuah kelas yang diberikan adalah bebas dari atribut-atribut lain. Asumsi ini disebut class conditional independence yang dibuat untuk memudahkan perhitungan pengertian ini dianggap naif. Dalam bahasa lebih sederhana, naif mengasumsikan bahwa kemunculan suatu term kata dalam suatu kalimat tidak dipengaruhi kemungkinan kata-kata yang lain dalam kalimat, padahal dalam kenyataannya bahwa kemungkinan kata dalam kalimat yang dipengaruhi kemungkinan keberadaan kata-kata yang dalam kalimat.
Nah, FPIS classifier dapat dilatih untuk mengklasifikasi pola-pola yang melibatkan ribuan atribut dan diterapkan untuk ribuan pola. Akibatnya FPIS merupakan algoritma yang banyak digunakan untuk teks mining dan masalah lain. Klasifikasi besar teori dari FPIS sendiri adalah sebagai berikut. Ya, ini bisa dilihat. Rumus dapat di atas dapat dibaca sebagai peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A dan peluang B. Agar lebih jelas dalam klasifikasi emosi dari teks, maka rumus di atas akan dirubah menjadi seperti ini, di mana P bukan huruf KID adalah peluang dokumen teks T pada kategori. Ya, di sini kita masuk ke lebih jurnal. Pada jurnal ini memaparkan secara jelas tentang bagaimana proses chatting yang merespon yang masuk dari teks berbahasa Indonesia dan terdapat berbagai rancangan yang dimasukkan ke dalam jurnal seperti rancangan tampilan login, rancangan halaman utama, rancangan tampilan dialog chatting, dan rancangan proses sistem. Kekurangan jurnal pada proses klasifikasi teks yakni masih terdapat beberapa error yang mungkin terjadi. Diharapkan untuk kedepannya agar kamus di dalam kelas dapat ditambah untuk memperkecil jumlah error yang muncul pada proses klasifikasi teks. Pada tahap analisa dapat dicoba dengan menggunakan metode yang lain, misalnya metode korelasi, metode Cummins, Naive-Bayes, multinomial, metode clustering, dan metode yang lain agar dapat dibandingkan seberapa besar tingkat ketepatan. Ya, kesimpulannya berdasarkan analisis dari beberapa pengujian yang diterangkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat adalah di sini ada 4. Yang pertama, semakin banyak jumlah kata kunci dalam kamus kelas, semakin kecil pula nilai persentase error yang akan muncul. Yang kedua, hasil dari uji coba terhadap kata data training didapatkan nilai error sebesar 18%. Nilai error besar karena terdapat missing value serta pengkategorian dari kata learning yang sedikit, serta banyaknya contoh kata yang menyebar di lebih dari satu kelas dengan kemunculan yang juga besar. Yang ketiga, proses klasifikasi teks mining sangat bergantung kepada banyaknya jumlah dan variasi data training yang digunakan. Dan yang terakhir adalah survei merupakan hal yang dibutuhkan untuk data training karena emosi juga berhubungan dengan budaya. Ya, mungkin itu saja tugas mereview jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.